Sehingga muhasabah ini membantu seseorang untuk terus istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena istiqomah ini tidak mudah. Dan cara untuk bisa istiqomah kuat adalah dengan muhasabah. Ya, supaya bisa langgeng dalam amal soleh. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisabmu, karena hisab Allah Ta'ala sesungguhnya akan mendapatkan siksa kita ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan kepada Aisyah ridhanya dan ayahnya Abu Bakar, barang siapa yang dihisab oleh Allah, kata Rasul, maka sesungguhnya Allah akan mengadabnya. Kalau sudah kena hisabnya Allah, diadab oleh Allah. Ketemu saja akan perkara-perkara yang buruk. Waliyahumillah. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena itu, siapapun yang terjerumus dalam kesalahan dan dosa, segera bertobat kepada Allah. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali taubat. Bagaimana taubatnya mereka orang-orang yang salaf? Taubatnya mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau adalah istri dari Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya semenjak kita menangani urusan kaum muslimin, tidak pernah kita makan dari dinar dan dirhamnya kaum muslimin. Jadi beliau hampir tidak pernah makan dari baitul mal, melainkan hartanya sendiri. Dan beliau dari dulu termasuk orang yang kaya. Bukankah beliau yang memerdekakan siapa? Bilal ibn Rabah dan keluarganya. Ya. Bukankah beliau yang memerdekakan Ammar ibn Yasir dan keluarganya? Dan banyak sekali yang dilakukan. Hampir setiap Jumat beliau memerdekakan budak, padahal nilai budak itu jauh lebih mahal dari nilai seekor onta. Ya, budak itu bisa 100 juta lebih satu orang. Setiap Jumat. Ya, tapi pada saat beliau menjadi khalifah, beliau menghabiskan semua hartanya untuk kepentingan umat Islam. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa semenjak kita menangani urusan kaum muslimin ini, kita tidak pernah makan dinar dan dirhamnya kaum muslimin. Yang kita makan adalah makanan yang sudah keras dan rusak. Roti yang dimakan adalah roti kering yang sudah hampir basi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa makan dengan makanan yang paling enak dengan harta yang dimiliki, tapi semuanya diperjuangkan untuk kepentingan Islam. Dia sendiri khalifah. Begitulah Abu Bakar menghisab dirinya. Begitu cara dia memuhasabah. Ya. Dia pagari dirinya dari semua hal yang jangan sampai merusak dirinya itu, apapun bentuknya. Pernah dia dikasih makanan oleh budaknya, lalu dimakan. Kemudian setelah kemudian dia makan, dia teringat bahwa dia ingin memastikan dari mana makanan ini. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat makanannya dari mana, halal wala haram wala syai'. Harus kau tahu itu makanan. Pastikan yang masuk ke mulutmu adalah yang halal, thayyib. Maka itu yang dilakukan Abu Bakar. Dia tanya sama
Budaknya dari mana ini? Dia bilang takahantuha fil jahiliyah. Ini adalah hasil pura-pura jadi dukun pada saat saya di masa jahiliyah. Dulu saya di masa jahiliyah, sebelum jadi budakmu ya Abu Bakar, saya jadi budaknya orang kafir. Saya orang kafir ini tanya, coba ramal saya, kira-kira saya jadi apa? Maka diramallah pura-pura jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Subhanallah, itu terjadi. Setelah si budak ini dibeli oleh Abu Bakar, ketemu lagi sama bekas tuannya ini. Ya walad, katanya, anak sudah fulus sekarang, persis seperti apa yang engkau ramalkan. Ini kamu tak belikan makanan, maka makanan ini saya persembahkan untukmu, wahai tuanku Abu Bakar. Jadi ini upah perdukunan, walaupun pura-pura jadi dukun. Apa yang dilakukan? Dimasukkan letaknya itu, dilogok semua isinya sampai keluar habis. Sahabat yang lain tanya, kenapa kau lakukan itu ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, man nabata lahmahu min sukhtin fannaru awla bih. Barang siapa yang badannya tumbuh daging dari barang yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Maka tidak ada sedikit pun barang haram yang boleh masuk mulutku. Saya harus pastikan bahwa apapun yang masuk ke mulutku adalah halal, thayyib. Ini itu muhasabah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini tidak mudah. Dia berat sekali. Gaya hidupnya, tata caranya, bagaimana dia memperlakukan kaum muslimin, sehingga Umar ibn Khattab mengatakan kepada beliau, engkau membuat khalifah setelahmu menjadi banyak masalah ya Abu Bakar. Khalifah setelahmu ini berat wahai Abu Bakar, untuk menuruti jejakmu saja, sebagaimana engkau menuruti jejak Rasulullah SAW, seperti menuruti jejakku saja sudah berat. Bikin repot kamu ini katanya. Tapi begitulah Abu Bakar. Umar ibn Khattab, seseorang yang terkenal dengan perkataannya, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Beliau mengatakan pada suatu hari, diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengisahkan bahwa ketika ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar ke perkebunan miliknya, dia sibuk ngurusi kurma, waktu itu panen. Tatkala pulang, dia lihat orang baru selesai keluar dari masjid, selesai sholat asar. Maka setelah selesai sholat, akhirnya dia sholat sendiri. Dia katakan, sesungguhnya saya keluar ke perkebunanku, dan ketika pulang orang telah menyelesaikan sholat asar. Maka hari ini juga perkebunan ini seluruhnya aku sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Semuanya disedekahkan, sak kebunnya, sak kebun-kebunnya, gara-gara telat sholat asar. Itu muhasabah yang dilakukan. Dahsyat ya. Suatu hari Aqil bin Abu Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Dia datang ke Ali untuk meminta uang lebih.
untuk minta uang lebih dari Baitul Mal. Ya. Lalu Ali bin Abi Thalib memintanya, kalau gitu kamu datang aja nanti malam, katanya. Aqil pun datang di malam yang dijanjikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumah Ali menyuruh Aqil untuk mengambil satu bungkusan yang tertutup rapat. Bungkusan itu sudah disiapkan sama Ali bin Abi Thalib. Dengan cepat diambil sama Aqil bungkusan tadi. Ya, kaget Aqil itu dan menjerit kesakitan begitu dia membuka bungkusannya. Ternyata bungkusannya adalah bara api yang dibungkus dengan rapi, dipegang panas, dilepas, dilepas. Dia menjerit sampai pingsan. Setelah sadar, Ali bin Abi Thalib berkata kepada saudaranya, baru dengan api dunia saja kamu sudah menjerit sampai pingsan begitu. Bagaimana jika kita diikat dengan rantai jahanam karena menyelewengkan amanah umat? Begitu cara Ali bin Abi Thalib mengajari adiknya, Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Ya, nggak banyak omong, kasih api biar dipegang, panas nggak? Nah, neraka lebih panas. Selesai. Itu muhasabah yang dilakukan. Ya. Lain halnya dengan seorang sahabat yang bernama Ar-Rabi ibnu Haytham. Ar-Rabi ibnu Haytham ini menggali lubang seperti kuburan di rumahnya. Kuburan, lubang seperti kuburan. Ya, 2 meter kali setengah meter begitu. Dalam kira-kira 1 meter begitu. Setiap kali dia malas beribadah, dia langsung masuk dalam lubang itu dan mengingat bahwa dirinya nanti akan menjadi penghuni kubur. Sehingga setelah dia duduk lama atau dia berbaring lama dalam kuburan itu, dia bergegas dan kemudian segera beramal saleh. Talha radhiyallahu anhu, dia malah melakukan penghukuman diri ketika salat berjamaah di masjid, sibuk mengurus kebun seperti Umar bin Khattab itu. Dia juga lalai dari salat jamaah dan mensedekahkan kebun. Jadi begitu luar biasanya contoh-contoh yang dilakukan oleh mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in di saat mereka menghisab dirinya. Dari sahabat Qais radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kharaja Rasulullah SAW fa uqimatis salah. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk salat jamaah, maka dikumandangkan iqamat, fa uqimatis salah fa shallaitu ma'ahu subha. Kemudian aku lantas salat subuh bersama beliau. Tsumman sarafa Nabi SAW. Kemudian setelah salat subuh Nabi dzikir dan kemudian pergi. Fawajadani usalli. Lalu beliau mendapati aku salat habis salat subuh. Qala mahlan ya Qais, as-salatani ma'an. Sebentar Qais, apa kamu akan menjadikan 2 kali salat subuh? Karena tidak ada salat subuh, tidak ada salat setelah salat subuh. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam akun raka'tu raka'atil fajri. Saya ini belum sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Oleh karena itu aku menghukum diriku untuk mengerjakan sholat subuh setelah sholat qobliyah subuh, setelah sholat subuh. Qala fala idzan. Kata Rasulullah, kalau begitu enggak mengapa. Jadi kalau belum enggak nututi sholat qobliyah subuh, boleh sholat qobliyahnya pada saat setelah subuh. Tapi catatannya para ulama adalah liman uhabbidhuhu,
barang siapa yang mendawamkannya. Istiqomah tiap hari qobliyah subuh. Hari itu telat nggak qobliyah subuh. Jangan jarang-jarang qobliyah subuh, ngaksi pada sholat subuh, kemudian sholat qobliyah subuh. Kalau cerita nih, ya, liman uhabbidhuhu, bagi barang siapa yang mendawamkan qobliyah subuh. Ya, nah, begitu. Az-Zahabi rahimahullah mengisahkan ada seorang ulama bernama Abdullah bin Wahab rahimahullah. Ya, Imam Zahabi ini Imam Ahlul Hadis. Ya, Imam Zahabi Imam Ahlul Hadis, Imam Rijalul Hadis. Ya, beliau menceritakan ada seorang ulama yang namanya Abdullah bin Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, saya bernadar, setiap saya menghibah seseorang, maka saya akan puasa 1 hari. Maka hal ini membuat saya kepayahan, katanya. Karena setiap hari dia tidak lepas dari ghibah, maka besoknya dia puasa. Ghibah lagi, besoknya puasa. Ghibah lagi, besoknya terus begitu. Ya, itu caranya supaya kapok tidak menghibah orang. Siapa mau nyoba? Nadar, kalau riba puasa. Waduh, berat. Insya Allah tiap hari puasa. Ya. Ketika Khalifah Sulaiman Ibnu Abdul Malik bertanya kepada Abu Hashim, seorang ulama, mengapa kita benci kematian dan cinta dunia? Apa jawaban ulama ini? Wahai Amirul Mukminin, hal ini karena kita telah merusak akhirat kita dan memperbagus dunia kita. Tentulah seseorang tidak akan senang untuk pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang rusak. Mestinya yang kita perbagus apanya? Akhiratnya. Ya. Supaya kita bisa selamat di hadapan Allah nanti. Ya. Maka biarlah dunia rusak, nggak ada masalah. Pokoknya negeri akhirat baik, bagus. Ya. Oleh karena itu, para ulama salaf mengatakan esok hari akan datang kematian yang kita cintai. Kenapa mereka bilang kematian yang kita cintai? Karena mereka selalu beramal soleh. Amal soleh itu membuat mereka tidak takut dengan kematian. Tidak seperti Sulaiman bin Abdul Malik tadi, membenci kematian. Tapi seorang ulama itu mengatakan, besok ini kita akan jumpai kematian yang kita cintai. Ya. Seseorang yang beramal soleh cukup, maka dia ingin segera untuk ketemu Tuhan. Faman yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin untuk segera ketemu Tuhan, falyamal amalan soleh, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadatihi ahada, dan jangan berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apa? Ya. Perkara penting selain muhasabah, yang kedua adalah muraqabah, yakni sifat seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Muhasabah ini sering bergandengan dengan muraqabah. Muraqabah, ya,
Allah raqib, Allah maha mengawasi. Wa ma yalfadhu min qaulin, dan tidaklah dilafadzkan dari satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali Allah telah menyiapkan dua malaikat raqib yang senantiasa mengawasi dan atid yang senantiasa mencatat. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita selalu dalam keadaan berusaha dalam keadaan taat kepada Allah dan mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, adalah perasaan yang harus ada pada diri kita. Al-muraqabah. Mau berbuat maksiat, astagfirullah, saya ini diawasi sama Allah, saya ini dilihat oleh Allah yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar. Gimana saya mau maksiat? Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha tahu terhadap semua hal yang kau lakukan. Ya, saat kita enggan berbuat ketaatan, dia sadar bahwa Allah melihatnya. Segera kembali dan berbuat taat. Saat berhasrat maksiat, sadar bahwa Allah melihat kita. Ya. Bagaimana kisah Yusuf alaihi salam? Falamma hammat bihi wa hamma bihi. Tatkala hammat bihi, si Zulaikha ini sudah berhasrat kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah berhasrat sebetulnya. Normal, laki-laki normal. Ayo nih koyo ngono. Laula an ra'a burhan rabbi, kalau saja tidak karena dia melihat burhan dari Rabbnya. Apa pada saat itu yang Allah tunjukkan? Burhan dari Allah. Tahu nggak? Ingat nasihat bapaknya Nabi Yakub. Ketok pernah ini wajah bapaknya. Ini makanya pentingnya seseorang laki-laki, seorang bapak dekat sama anak. Sehingga pada saat kemudian anak ini mau melakukan maksiat, ya Allah, ketok perani bapak, perani apa ini? Wis kasih tahu. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau saja tidak karena melihat wajah bapaknya. Burhan itu para ulama menjelaskan burhan di situ itu. Di situ pentingnya seseorang orang tua itu dekat dengan anak-anak, memberikan nasihat, memberikan hal yang baik. Ya. Diceritakan kan dalam surah Yusuf bagaimana kedekatan Nabi Allah Yusuf kepada anak-anaknya, sehingga kehilangan anak-anaknya itu membuat beliau dalam keadaan sedih yang luar biasa. Sampai apa? Sampai nangis ini, sampai apa? Buta. Sampai buta. Bayangkan. Coba itu. Bagaimana cintanya Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yakub kepada anak-anak. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita mengingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqullaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kau berada. Bertakwa kepada Allah dimanapun. Takut sama Allah dimanapun kita. Ya, sehingga pada saat berada di majelis apapun, di mana kita ingin tafakhur, ingin menunjukkan kehebatan kita, kekuatan kita, untuk ngomong seenaknya, untuk marah semarah-marahnya kepada orang yang kita berhak marah sekalipun, itu kita tahan. Karena apa? Karena kita ingin bertakwa kepada Allah, memuhasabah diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini tidaklah baik untuk akhirat kita. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
banyak sekali hal-hal yang bisa kemudian menjadikan untuk kita semuanya selalu memuhasabah diri kita dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Hisablah diri kita, bagaimana sikap kita pada para suami masing-masing ini. Coba dilihat, ya, yang sudah bersuami, ya, yang punya anak, bagaimana sikap kita pada anak-anak kita. Yang punya orang tua, bagaimana sikap kita pada orang tua kita, ya. Hatta kepada suaminya yang meninggal, bagaimana sikapnya. Adalah Rasulullah SAW jika teringat kepada Khadijah dan kebaikan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dia panggil teman-temannya Khadijah, dia sembelih kambing yang besar, dan kemudian dia bagikan dagingnya itu untuk semua orang-orang yang dicintai oleh Khadijah. Ya. Jadi begitu sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tidak pernah ketemu sama Khadijah, karena umurnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sangat kecil, ya, lebih kecil dari siapa? Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah SAW, lebih kecil dari Fatimah. Fatimah lebih tua beberapa tahun, sekitar 5 tahun. Makanya gak pernah ketemu sama ibunda Khadijah, Aisyah. Tapi Aisyah paling cemburu sama Khadijah karena cintanya Nabi SAW kepada Khadijah memang luar biasa. Tidak ada istri seperti ibunda Khadijah. Beliau menjadi pembela Rasulullah SAW di saat belum ada yang membela beliau. Beliau orang pertama yang masuk Islam sebelum manusia manapun menyatakan Islam. Beliau yang menenangkan Rasulullah SAW tatkala turun dari Gua Hira, begitu pertama kali melihat malaikat Jibril, ya, ya, diselimuti, ditenangkan oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ada engkau, tenanglah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau dicintai oleh Tuhanmu. Engkau tidak pernah memutus silaturahim. Engkau selalu menyambung. Engkau selalu membantu orang, selalu menebar kebaikan. Tenanglah engkau. Maka dibawalah dia kepada anak pamannya, siapa namanya? Waraqah ibn Naufal, ya. Maka Waraqah menjelaskan bahwa itu hadan namus, itu adalah namus malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Maka engkau akan menjadi nabi akhir zaman. Maka jika engkau Muhammad nanti diganggu oleh kaummu, aku akan siap menjadi pembelaanmu, kata Waraqah. Ya, engkau akan diusir dari kampung. Ya. Jadi kecintaan beliau Khadijah radhiyallahu anha pada Rasulullah SAW luar biasa. Maka begitu cara kita mencintai orang-orang yang bahkan sudah meninggal dari kita, sudah tidak ada lagi. Ya. Hisab itu satu persatu. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita, berapa doa yang sudah kita doakan untuk mereka yang sudah wafat. Sudahkah kita berdoa hari ini untuk mereka? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang sederhana, tapi sungguhnya doa itu ditunggu oleh mereka. Istighfaru waladaki lak. Kenapa aku berada di tempat yang yang begini mulia ya Allah, kata seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Bi istighfari waladiki lak, kata ibu-ibu itu. Dalam riwayat disebutkan seperti hadis qudsi. Jadi ditunggu itu.
Maka hisablah diri kita ya. Sudah berapa banyak kita berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Hisab satu-satu, sehingga kita nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan benar-benar telah menghisab diri kita.